Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Gemini ya, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan Mei 2020. Jadi reading kali ini berlaku bagi kalian semuanya yang saat ini sedang single ataupun yang sedang couple ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama kartunya 6 tongkat. Terus The Devil, Page of Pentacles, terus Knight of Swords, terus The High Priestess, The Hierophant, terus Strength, The Chariot, Ace of Swords, Nine of Pentacles, 9 koin ya. Terus tema kalian untuk bulan Mei 2020 nanti adalah kartu Temperance. Oke, beberapa dari kamu mungkin saat ini sedang berhubungan dengan zodiak Sagittarius ya di sini. Terus bagi yang lain dengan kartu Temperance ini, jadi artinya mayoritas dari kalian untuk bulan Mei nanti mungkin lagi butuh healing ya. Soalnya kartu Temperance melambangkan energi penyembuhan. Di sini mungkin kalian lagi butuh healing, lagi butuh sendirian ya. Mungkin di sini kalian lagi pernah terluka di masa lalu, pernah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara, sehingga di bulan Mei mungkin kalian lagi memutuskan untuk lagi ingin sendirian terlebih dahulu ya, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kalian, lagi ingin move on dari seseorang menuju kondisi yang lebih baik lagi. Terus bagian lain dengan kartu Temperance sebagai tema utama, mungkin di sini kalian perlu untuk lebih sabar ya, lebih sabar dalam bergerak maju ke depan, lebih sabar dalam mengambil keputusan ya. Jadi intinya jangan terburu-buru. Ya, silakan kalian pertimbangkan terlebih dahulu pro dan kontranya, pertimbangkan secara detail dan mendalam ketika ingin mendekati seseorang, ketika ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang sedang couple saat ini ya. Mungkin di sini kalian perlu untuk lebih seimbang, lebih sabar ya dalam mendekati orang yang kamu sukai saat ini di bulan Mei nanti. Oke? Terus di bawahnya ada kartu Judgment. Dengan kartu Judgment mungkin di sini kalian akan membuat keputusan yang tepat dalam hubungan asmara. Keputusan yang tepat ketika ingin PDKT dengan seseorang ya, keputusan yang tepat ketika ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Sehingga dengan kartu Temperance perlu untuk lebih bijaksana ya, lebih sabar, lebih seimbang ya. Intinya jangan terburu-buru dengan kartu Temperance ini dalam mengambil keputusan dalam hubungan asmara. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian juga lagi bertahan ya, lagi menantikan sebuah kabar berita mengenai mantan, mengenai pacar ya, mengenai pasangan, mengenai seseorang yang pernah kamu sukai akhir-akhir ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi artinya mungkin kalian pernah jatuh cinta dengan seseorang, pernah menyukai seseorang akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu 9 tongkat tadi di sini kalian lagi menantikan kabar dari orang tersebut ya akhir-akhir ini. Jadi perlu untuk banyak bersabar ya di sepanjang bulan Mei nanti. Oke? Terus di sini kita mulai dengan 2 kartu ya. Kartu 6 tongkat dan kartu The Devil. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke? Dengan kartu 6 tongkat, mayoritas dari kalian di minggu pertama mungkin akan berhasil melewati sebuah rintangan dalam hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah sukses dan keberhasilan. Ya, di sini kalian lagi mulai disukai. Mungkin ada seorang yang mulai menyukai kamu secara diam-diam ya di minggu pertama, dan mungkin kamu nggak tahu bahwa orang tersebut lagi menyukai kamu. Ya, dengan kartu The Devil ini mungkin di sini kalian lagi terobsesi dengan seseorang, terobsesi dengan orang yang kamu sukai tersebut ya. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati ya. Di sini kalian lagi menyukai seseorang, lagi mulai diperhatikan intinya oleh seseorang di minggu pertama. Bisa juga bagi yang lain mungkin lagi berhasil, lagi mengalami sebuah keberhasilan yang baru ketika ingin PDKT dengan seseorang ya, ingin memperbaiki hubungan dan sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah keberhasilan di minggu pertama yang tentu saja akan membuat kamu kembali terobsesi dengan kartu Devil ini di minggu pertama ya. Akan tetapi dengan kartu Temperance sebagai tema utama disarankan untuk lebih bersabar ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai tersebut di minggu pertama ya. Terus ada foundation, kita punya kartu Page of Pentacles.
Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu lagi menantikan sebuah kabar berita mengenai seseorang yang pernah kamu sukai. Ya, ini sudah kamu lakukan di masa lalu. Oke. Terus at the recent past kita punya kartu Knight of Swords. Jadi artinya di bulan April kemarin, mayoritas dari kalian mungkin telah bergerak dengan cukup cepat ya untuk mendekati seseorang. Di sini kalian mungkin agak sedikit terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam hubungan asmara. Ya, jadi di sini intinya ada sebuah keputusan yang telah kalian ambil secara tiba-tiba, secara tergesa-gesa di bulan April kemarin. Oke, terus di sebelah atas kita punya kartu The High Priestess. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces ya, bisa juga dengan zodiak Capricorn dengan kartu The Devil, atau bisa juga mungkin dengan zodiak Taurus ya dengan kartu The Hierophant ini. Oke. Terus selain itu dengan kartu The High Priestess ya, jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, di sini kalian lagi merahasiakan sebuah sesuatu hal ya, lagi merahasiakan sesuatu hal dari pasangan, dari pacar ya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju ke minggu kedua. Jadi perlu untuk berhati-hati ya bagi kalian yang sedang menyimpan sebuah rahasia saat ini. Oke. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu The Hierophant. Jadi artinya di minggu kedua kalian lagi siap untuk memberikan sebuah komitmen kepada seseorang. Bisa juga mungkin di sini kalian lagi mempertanyakan komitmen dari seseorang di minggu kedua. Sehingga dengan kartu Temperance sebagai tema utama, kalian lagi butuh healing di sini di minggu kedua. Mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiran. Oke? Terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu Strength. Jadi artinya di minggu ketiga perlu untuk lebih bersabar ya, lebih menggunakan kesabaran, lebih kuat ketika kalian mengalami kesulitan dalam hubungan asmara ya, perlu untuk lebih bersabar intinya. Tetap semangat, tidak menyerah di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu The Chariot. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sedang percaya diri sekali dalam melangkah maju ke depan. Sangat percaya diri dalam hubungan asmara. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian ya, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Jadi intinya ada sebuah rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Terus di sebelah sini ada kartu Ace of Swords. Jadi artinya di minggu ketiga kalian lagi menantikan, mengharapkan sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan dari pacar, dari mantan, dari pasangan di minggu ketiga. Oke? Sehingga dengan kartu Strength tadi perlu untuk lebih bersabar lagi ketika menantikan sebuah kejelasan yang baru. Ataupun ketika mengharapkan sebuah kejelasan baru di minggu ketiga ya. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 9 koin. Jadi artinya di minggu keempat di sini kalian lagi fokus untuk mencapai rasa nyaman ya. Mungkin di sini kalian lagi ingin sendirian, lagi betah untuk sendirian ya. Khususnya bagi yang sedang single, mungkin di sini kalian lagi tidak ingin mencari cinta yang baru, pokoknya jadi intinya lagi butuh sendirian ya di minggu keempat. Terus bagi yang lain yang lagi couple, mungkin di sini kalian akan merasa nyaman dengan pasangan, nyaman dalam hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan rasa kenyamanan ya di minggu keempat. Oke, jadi intinya dengan kartu Temperance sebagai tema utama, mungkin di sini kalian lagi butuh healing ya di sepanjang bulan Mei, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran, mungkin dikarenakan pernah terluka di masa lalu. Ya, bagi yang lain mungkin perlu untuk lebih bersabar, tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Ya, silakan kalian pertimbangkan pro dan kontranya terlebih dahulu. Dengan kartu Judgment mungkin ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian ambil nantinya di sepanjang bulan Mei nanti. Terus energi kartu Temperance ini mungkin akan terjadi di minggu pertama dengan kartu 6 tongkat ya. Di sini kalian mulai diperhatikan, disukai oleh seseorang, akan tetapi perlu untuk lebih bersabar ya dengan kartu Temperance sebagai tema utama. Terus bagi yang lain mungkin akan terjadi di minggu kedua dengan kartu The Hierophant. Mungkin di sini kalian lagi mempertanyakan komitmen dari seseorang, sehingga dengan kartu Temperance perlu untuk lebih bersabar lagi dalam menghadapi situasi tersebut nantinya. Oke? Terus bagi yang lain mungkin akan terjadi di minggu ketiga dengan kartu Strength tadi ya, perlu untuk lebih bersabar dalam menghadapi kesulitan apapun dalam hubungan asmara. Di sini kalian lagi butuh healing sepertinya di minggu ketiga. Oke? Terus bagi yang lain mungkin akan terjadi di minggu keempat dengan kartu 9 koin tadi. Ya, mungkin di sini kan lagi butuh sendirian ya, lagi butuh ketenangan, khususnya bagi kamu yang sedang single, mungkin dikarenakan terlalu banyak hal yang kamu alami akhir-akhir ini. Ya, oke, dengan kartu Temperance mungkin kalian lagi butuh healing di minggu keempat juga. Oke, dengan kartu 9 tongkat mungkin di sini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita mengenai seseorang. Dengan kartu 2 cawan mungkin beberapa dari kamu lagi jatuh cinta ya, menyukai seseorang di sepanjang bulan Mei nanti. Ya, jadi intinya perlu untuk lebih bersabar ya, tetap semangat di sepanjang bulan Mei nanti. Oke.
Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.